Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya, Alia Syema Hakim. Saya Nisrina. Saya Ziza Humaira Rahma. Saya Nabila. Di sini kami ingin menunjukkan sebuah video yang bertema keancaman terhadap lahan basah. Terima kasih. Selamat menonton. Apa sih lahan basah itu? Nah, lahan basah adalah daratan yang secara alami tergenang air, baik itu sepanjang tahun atau daratan tersebut dapat tergenang pada masa atau musim tertentu. Biasanya lahan basah ini memiliki air yang jenuh, di mana situasi ini mendukung untuk tumbuh-tumbuhan hidup di lingkungan seperti ini. Beberapa contoh dari lahan basah adalah rawa, danau, sungai, hutan mangrove, wilayah pesisir, serta lahan gambut. Lahan basah terkenal dengan sebagai salah satu habitat dengan keanekaragaman hayati paling tinggi. Mengapa demikian? Karena habitat inilah yang paling banyak menyediakan air, makanan, sekaligus perlindungan bagi berbagai makhluk hidup, mulai dari jenis fauna akuatik, burung air, reptil dan amfibi, serangga, flora akuatik, hingga mikroorganisme. Semua makhluk hidup ini saling berinteraksi dalam sebuah sistem yang seimbang. Mungkin terdengar sepele, tapi lahan basah ini sangat penting bagi makhluk hidup, bahkan untuk kelangsungan kehidupan manusia dan bagi lingkungan. Beberapa fungsi penting lahan basah antara lain yaitu yang pertama, sebagai penyaring air alami. Tanaman air dan mikroorganisme membantu menyaring racun, limbah, dan polusi dari air. Yang kedua, tempat berkembang biak. Banyak hewan menjadikan lahan basah sebagai tempat bertelur, bersarang, ataupun berkembang biak. Yang ketiga yaitu penahan banjir. Lahan basah berfungsi seperti spons alami. Ia menyerap air hujan berlebih dan melepaskannya perlahan ke sungai, sehingga mencegah banjir. Kemudian yang keempat yaitu penyimpan karbon. Hutan mangrove dan lahan gambut menyimpan karbon dalam jumlah besar. Ini membantu mengurangi dampak perubahan iklim. Lahan basah memang sangat penting untuk keberlangsungan hidup, tidak hanya bagi satwa liar, tetapi juga bagi manusia. Namun, di zaman ini, permata ekosistem sedang dalam bahaya, dikarenakan berbagai macam ancaman serius yang mengintai keanekaragaman hayati. Di lahan basah kita, apa saja sih ancaman tersebut? Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, adanya alih fungsi lahan atau konversi lahan. Lahan basah sering kali dikorbankan untuk keperluan manusia, mulai dari dikeringkan, ditimbun, lalu dibangun di atasnya.
mulai dari pertanian seperti sawah dan perkebunan sawit, permukiman penduduk, hingga proyek infrastruktur raksasa seperti jalan tol, pelabuhan, dan juga bandara. Sehingga menyebabkan dampak yang tentu saja buruk. Contohnya, yang pertama, adanya habitat alami makhluk hidup yang kehilangan. Mereka kehilangan rumah, tempat mencari makan, dan berkembang biak. Yang kedua, spesies endemik, yaitu spesies yang hanya ada di wilayah itu bisa punah total. Populasi hewan air seperti ikan dan katak juga sangat menurun drastis. Lalu yang kedua, adanya pencemaran air. Ada beberapa pencemaran air yang mana ini adalah racun yang merayap perlahan tapi mematikan. Sumbernya banyak sekali. Beberapa di antaranya adanya limbah industri, limbah rumah tangga, bahkan limbah pertanian. Akibatnya, air jadi racun yang mematikan bagi hewan dan tumbuhan. Terjadinya eutrofikasi atau pupuk berlebih memicu ledakan pertumbuhan alga, yang mana alga menutupi permukaan air, menghalangi cahaya matahari, dan menguras oksigen. Akhirnya, ikan dan kehidupan lain di bawahnya dapat mati. Lalu adanya mikroorganisme dan tanaman air pun tak bisa juga bertahan. Yang ketiga, adanya kebakaran lahan basah. Ancaman yang sering kali jadi bencana nasional adalah kebakaran lahan basah, terutama di lahan gambut. Kenapa sering terjadi? Karena seringkali dipicu oleh pembukaan lahan dengan cara dibakar yang tidak terkendali. Lalu diperparah oleh fenomena El Nino dan musim kemarau panjang yang membuat lahan gambut kering dan sangat mudah terbakar. Dampaknya lahan basah rusak total dan butuh waktu yang sangat lama untuk pemulihan. Adanya asap tebal menyebabkan gangguan pernapasan serius pada manusia dan juga hewan. Yang tak kalah mengerikan, adanya karbon yang tersimpan di dalam tanah gambut dilepaskan ke atmosfer. Ini dapat mempercepat perubahan iklim global. No time to go. My favorite things, milk with cookies and cream. I swear when the good times go, it don't show no more. Don't you fall and change, time to get your rollerblades. The smile is worth the wait. Here comes better days. All these thoughts I had in my head got me blinded from the sunset. I'm trying not to stop the rain. Yang keempat, ada eksploitasi berlebihan. Berikut adalah eksploitasi berlebihan. Ini adalah tindakan mengambil sumber daya dari lahan basah secara tidak bijak. Bentuknya beragam. Ada penangkapan ikan dan satwa liar secara berlebihan bahkan ilegal. Lalu ada penambangan pohon mangrove dan tumbuhan air lainnya secara masif. Lalu dampaknya apa saja? Tentu saja populasi ikan dan satwa lain menjadi menurun drastis. Rantai makanan terganggu karena hilangnya spesies kunci. Secara keseluruhan, terjadi kerusakan jangka panjang pada struktur ekosistem. Yang kelima, ada fragmentasi habitat. Berikutnya ada fragmentasi habitat. Bayangkan rumah yang dulunya luas, kini terpotong-potong menjadi bagian kecil. Apa itu fragmentasi? Fragmentasi adalah kondisi di mana habitat alami lahan basah terpecah belah menjadi bagian-bagian kecil karena pembangunan infrastruktur seperti jalan, bendungan, atau kanal. Dampaknya apa saja? Hewan-hewan seperti burung, buaya, dan amfibi kehilangan jalur migrasi dan pergerakan mereka. Populasi hewan menjadi terisolasi, sulit mencari pasangan, hingga akhirnya menjadi sangat rentan terhadap kepunahan. Interaksi antara spesies dalam ekosistem pun menjadi terganggu. Yang keenam, ada reklamasi dan drainase. Terakhir, dua ancaman besar yang sering kali berjalan beriringan, ada reklamasi dan drainase. Reklamasi, proses mengurung laut atau lahan basah untuk membuat daratan buatan. Mirip dengan alih fungsi lahan, tapi skalanya seringkali lebih besar. Drainase
adalah proses mengeringkan lahan basah dengan membuat kanal-kanal atau menggunakan pompa air. Tujuannya seringkali untuk mengubahnya menjadi lahan pertanian atau perkebunan. Lalu, apa dampak dari reklamasi dan drainase? Dampaknya adalah ekosistem asli menghilang secara permanen. Ini bukan lagi adalah kerusakan, tapi juga penghapusan. Lalu ada permukaan air tanah bisa turun drastis, mengganggu ekosistem sekitarnya. Dan ironisnya, risiko banjir justru bisa meningkat drastis, karena lahan basah yang seharusnya menyerap air sudah tidak ada lagi. 영원히 기억해준다면 I'm burning high 네가 나로 살 수 있다면 지가 된데도 난 좋아 So tonight I'm gonna Lahan basah memang menghadapi berbagai ancaman serius. Namun, semua itu bukan berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sebaliknya, justru sekarang adalah saat yang paling penting bagi kita untuk bertindak. Ada berbagai langkah nyata yang dapat dilakukan untuk menjaga dan memulihkan lahan basah agar fungsinya tetap lestari bagi kehidupan. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah restorasi ekosistem, yaitu upaya mengembalikan kondisi lahan basah yang sudah rusak agar bisa berfungsi seperti semula. Beberapa kegiatan yang termasuk dalam restorasi ini antara lain menanam kembali hutan mangrove, merehabilitasi rawa dan danau, serta rehidrasi lahan gambut dengan cara menutup kanal-kanal buatan agar kelembapan tanah tetap terjaga. Restorasi ini memberikan manfaat yang besar. Selain mengembalikan habitat bagi berbagai spesies, juga membantu menyerap karbon dan mengurangi resiko banjir. Upaya berikutnya adalah dengan menetapkan lahan basah sebagai kawasan lindung. Artinya, area-area tertentu yang memiliki nilai ekologis tinggi diberi perlindungan hukum, misalnya melalui penetapan sebagai taman nasional, cagar alam, atau kawasan Suaka Marga Satwa. Perlindungan ini penting untuk menjaga keanekaragaman hayati, mencegah alih fungsi lahan basah secara sembarangan, dan menjaga spesies langka dan endemik agar tidak kehilangan tempat tinggal. Yang ketiga, regulasi dan penegakan hukum. Perlindungan tidak akan efektif tanpa adanya regulasi yang jelas dan penegakan hukum yang tegas. Oleh karena itu, diperlukan aturan yang melarang perusakan lahan basah, seperti larangan pengeringan rawa, pembatasan penggunaan pestisida yang mencemari air, hingga sanksi hukum yang tegas bagi pelaku perusakan lingkungan. Regulasi ini akan menjadi landasan kuat dalam mendorong pengelolaan lingkungan yang lebih bertanggung jawab. Langkah selanjutnya adalah dengan riset dan pemantauan secara berkala. Tujuannya untuk memahami kondisi aktual lahan basah dan perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Kegiatan ini meliputi survei keanekaragaman spesies, monitoring kualitas air, serta studi dampak perubahan iklim terhadap ekosistem. Data yang didapat sangat penting sebagai dasar perencanaan konservasi dan juga untuk menemukan metode baru dalam pemulihan lingkungan. Yang terakhir adalah pengelolaan lahan basah secara berkelanjutan. Artinya, sumber daya yang ada tetap bisa dimanfaatkan namun dengan cara yang tidak merusak keseimbangan lingkungan. Contohnya seperti pertanian organik tanpa bahan kimia berbahaya, perikanan tradisional dengan pembatasan tangkapan, serta pengembangan ekowisata berbasis konservasi. Model pengelolaan seperti ini tidak hanya menjaga keseimbangan ekosistem, tapi juga memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat setempat. Misalnya, budidaya ikan secara tradisional di rawa-rawa yang tetap ramah lingkungan namun bisa menjadi sumber penghasilan.
Melalui kombinasi antara restorasi, perlindungan, regulasi, riset, dan pengelolaan berkelanjutan, kita masih memiliki harapan untuk menjaga kelestarian lahan basah. Apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan nasib ekosistem di masa depan, karena menjaga lahan basah bukan hanya soal menyelamatkan lingkungan, tapi juga tentang menjaga kehidupan. Looking at the city lights, it's sensational. Looking at you, baby, I don't wanna let you go. Like the flowers they bloom, waiting for the light, we'll be intertwined. Flew too close to the stars, calling me insane, I'm aiming for Mars. I'll be a gentleman. I hope you understand. Give me a chance, baby. I'll be the best that you ever had, baby. I'll be a gentleman. Hope you ain't got no plans. Give me a chance, baby. We'll be the perfect romance. Sekian dari kami. Wassalamualaikum